Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ala Muhammad wa alihi wa ajil barakah. Hikmah yang kedua. Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam, imshi bidi'aika ma masyad. Amirul Mu'minin Imam Ali alaihi salam di dalam hikmah yang kedua mengatakan, hiduplah dan berjalanlah dengan penyakit kalian sebagaimana penyakit kalian juga berjalan bersama. Maksudnya apa? Maksudnya hiduplah dengan penyakit itu selama penyakit itu masih bisa ditahankan. Selama penyakit itu masih bisa istilahnya kita masih bisa menahan penyakit itu, maka hiduplah dengan penyakit. Kurang jelas maksudnya apa? Maksudnya yakni kalau penyakitnya tidak terlalu parah-parah banget, kalau penyakitnya nggak serius-serius banget, kalau penyakitnya nggak sakit-sakit banget, nggak usah terus beradu-adu, nggak usah terus berah-ah, nggak usah terus aduh ayo ke dokter, terus menampakkan gejala sakit, kan gitu. Kadang kita kalau melihat dulu anak kecil, mungkin antum juga pernah kali ya, karena saya juga begitu, mungkin antum tidak tahu apakah benar, tapi kalau saya dulu begitu, waktu kecil itu kalau sakit dikit terus pengen menunjukkan kalau sakit jadi ke orang tua itu, padahal sakitnya mungkin misalnya tidak terlalu malah mungkin tidak terlalu demam ya, paling demam biasa, tapi terus gitu. Biar apa? Biar menarik perhatian orang tua. Atau begitu juga misalnya kita dengan istri misalnya, atau istri kepada suami, mungkin sakitnya sakit pening biasa, tidak berat-berat banget. Ya ini masih bisa lompat-lompat, malah masih bisa lari-lari, malah masih bisa ngajak duel, misalnya karatean, taekwondoan. Tapi menunjukkan secara zahir bahwa sakitnya parah banget. Aduh, misalnya gitu, terus terbaring lemah. Imam Ali alaihi salam mengatakan, imshi bidi'ah. Ini hiduplah kalian dengan penyakit itu, ma bermakna selama, yani madam. Masyabika, selama penyakit itu juga bersama kalian. Jadi berjalan bersama kalian, maksudnya penyakit itu masih bisa orang Jawa bilang disaranin apa gitu. Ada semacam istilah gitu kalau di Jawa, disaranin. Anak selentingan pernah dengar? Diparanin apa? Nggak tahu istilahnya. Jadi selagi masih bisa dipertahankan, selagi kita tidak parah banget. Jadi kalau tidak harus terbaring lemah, ya tidak usah terus berbaring, berselimut. Ayyuhal muzammil, wah yang berselimut, tidak usah. Tunjukkan bahwa kita sehat. Selagi pun lagi masih sakit ya. Jadi kalau sakitnya tidak terlalu parah banget, sakitnya tidak banter-banter banget, sakitnya enggak serem-serem banget, tidak parah banget, enggak usah terus didramatisir, enggak usah terus dibesar-besar. Aduh, ini sakit parah, padahal apa? Cuman misalnya ada jerawat, misalnya. Tapi seakan dunia hendak runtuh, langit hendak runtuh. Nah, itu berlebih. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan, jika seandainya
penyakit itu tidak terlalu parah, maka tajannab, yakni hindarilah mu'alajata anit tabib. Hindarilah merujuk kepada dokter. Jadi kalau seandainya penyakit kita ini tidak parah-parah banget, tidak bahaya-bahaya banget, tidak sakit-sakit banget, hindarilah merujuk kepada dokter. Kenapa? Karena dikatakan fa'innahu, karena merujuk kepada dokter itu kaliluhu, sedikitnya penyakit yang diobati dokter itu akan menjadi besar nanti. Jadi contoh misalnya anggaplah ya, misalnya cuma sakit kepala, pusing doang, pergi ke dokter misalnya, enggak tahu dokter yang mana ya, saya enggak mau bilang dokter yang mana, nanti kita diperkarakan, dikasuskan. Jadi merujuk ke dokter saja, merujuk ke dokter, dokter ini saya sakit kepala. Terus dokternya bilang ya udah minum obat ini, besoknya sakit jantung jadi. Jadi yang cuma sakit kepala dikasih dokternya obat sakit kepala, malah besoknya kena jantung. Flu biasa itu tidak perlu harus dokter. Flu biasa tidak perlu dokter. Dan tidak harus minum obat sebenarnya. Diriwayatkan di Imam Shadiq alaihissalam mengatakan orang flu itu justru anugerah. Kenapa anugerah? Pada saat musim panas, cairan di bagian kepala itu mencair, yakni apa istilahnya? Mencair atau lebih banyak daripada musim-musim sebelumnya. Nah, pada saat masuk musim dingin, cairan itu harus keluar. Karena kalau cairan itu tidak keluar, nanti bisa membeku. Dan kalau membeku akan menyebabkan penyakit yang lebih besar bagi tubuh. Jadi termasuk salah satunya sinusitis. Itu sinusitis kan terjadi karena cairan-cairan yang ada di bagian kepala itu membeku. Jadi dengan flu-nya kita, dengan apa istilahnya kita bilang influenza itu cairan-cairan yang di kepala itu keluar. Nah, ketika itu keluar, maka itu akan menyelamatkan kita dari penyakit yang lebih besar. Dan tidak harus diobati, ditunggu saja 2 minggu selesai. 2 minggu selesai. Atau batuk biasa. Kalau batuk biasa, tidak usah langsung minum obat. Kalau mau minum obat yang alami. Seperti apa misalnya? Seperti kalau di sini ada kayu manis itu bagus. Nanti gimana cara membuat kayu manis? Kayu manisnya dicampur dengan teh. Jadi kayu manis sedikit ditumbuk sampai halus, dicampur di dalam 1 gelas teh. Tapi minumnya tidak boleh sering-sering, 2 hari 3 hari sekali. Nah, itu bagus untuk batuk dan untuk influenza. Jadi tidak harus ke dokter minum obat segala macam. Kenapa? Karena dikatakan obat itu memang dia mengobati. Di hadis dikatakan obat itu mengobati, tetapi juga melukai yang lain. Ini kalibuhu, sedikitnya penyakit yang diobati itu akan merambat kepada yang banyak. Jadi yang lain-lain itu akan dihantam juga, dirusak juga sama dia. Tetapi jangan dijadi pernyataan Amirul Mukminin alaihi salam dan juga penjelasan saya ini, jangan lantas dijadikan dalil bahwa kalau begitu kita corona kalau sakit tidak usah ke dokter. Enggak, saya tidak katakan begitu. Jangan dimanfaatkan perkataan ini dan jangan dipotong nantinya. Kadang kita gitu kan, wah ini perkataannya Yusuf dan dalilnya dari hadis Nabi Sallam, wah ini bisa dipakai untuk apa istilahnya menangkal orang-orang yang ke dokter nih karena corona. Enggak, jangan dipotong. Kalau mau sampaikan ke orang lengkap hadisnya dari awal tadi direkam sampai akhir. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kamu sakit corona jangan ke dokter. Saya tidak pernah menganjurkan. Dikatakan hadis mengatakan seandainya sakit itu masih bisa kamu tahan. Ya ini apa maksud? Ya ini bukan sakit yang parah-parah banget. Ada sakit yang bisa ditahan namun parah.
yakni kalau kita tidak merujuk ke dokter berakibat fatal. Contoh misalnya apa? Kanker. Kanker itu kalau masih stadium 1, itu kan orang masih tidak tahu kalau dia penyakit kanker. Lalu terus, oh kalau gitu Imam Ali Salam bilang karena masih bisa ditahankan, terus tidak usah ke dokter lah. Kalau misalnya kamu sudah tahu di stadium 1 kamu kanker, segera secepatnya diobati. Kenapa? Karena nanti kalau sudah di stadium 4, walaihi salam sudah. Ini tinggal kita baca Al-Fatihah. Nah, atau begitu juga corona. Corona kalau lambat ditangani, ya kita tinggal bacain Fatihah aja. Karena corona semakin cepat ditangani, semakin baik. Kebanyakan kasus korban meninggal dari corona itu kebanyakan, ya, tidak semua, saya tidak mengatakan semua, kebanyakan itu dikarenakan lambatnya penanganan. Jadi lambatnya merujuk pada dokter. Jadi ketika sudah melihat, wah ini corona nih, wah ini corona, segera langsung melapor ke dokter. Cepatnya ke dokter. Kecuali kamu yakin bahwa itu bukan corona. Dan kalaupun kamu yakin itu bukan corona, namun kamu tidak bisa lalu lantas mengatakan, wah saya tidak corona, lalu keluar mana-mana. Jangan. Sekalipun itu hanya flu biasa misalnya. Kenapa? Karena itu nanti akan menularkan kepada orang lain dan membuat orang sakit. Dan itu ada diahnya kalau sampai meninggal karena itu. Atau kalau misalnya dia sakit parah juga, kita harus membayar denda. Jadi sakit, kalau sakit-sakit biasa tidak apa-apa, yakni tidak parah ya. Tidak, yakni biasa itu yakni tidak parah. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya flu biasa, batuk biasa, jerawatan, bisullah. Beda kanker. Kalau kanker sekalipun masih biasa, itu bukan penyakit yang bisa ditahankan karena dibiarkan akan membunuh. Tapi ada penyakit yang kalau dibiarkan bakal hilang sendiri, tidak perlu harus merujuk. Tapi ada juga penyakit, penyakitnya penyakit biasa. Dibiarin, nggak sembuh-sembuh. Apa itu? Sakit gigi. Jadi kita ini semacam main tebak-tebakan ya. Kajiannya kita semacam main tebak-tebakan. Ada penyakit yang dibiarin tidak apa-apa, tidak membunuh. Orang kan tidak sampai mati kalau sakit. Tapi dibiarin kita tidak tahan, tidak bisa tidur. Ngajaknya mau berantem terus sama orang. Kenapa? Oh, sakit gigi ini. Orang ngomong dikit aja tidak bisa kita dengar. Nah itu berarti kita sudah tidak tahan dengan penyakit. Kayak baru kemarin, jadi 3-4 hari lalu saya ke dokter gigi. Giginya sudah lama sakit, tapi saya tahan-tahan terus. Kemarin malam tidak kuat. Jadi sehari semalam itu kepala sakit ngut gitu, sakit gigi. Ini mengganggu. Jadi mau belajar tidak bisa, mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa. Jadi ngurusin gigi mulut. Ini tidak benar. Akhirnya ke dokter. Sakitnya tidak mematikan, sakit gigi. Tetapi tidak tertahankan. Akhirnya sakit biasa, tetapi tidak tertahankan. Nah, Imam Ali bilang, kalau kamu sudah tidak tahan, pergi ke dokter. Ya. Itu hadis yang ke-20. Sekarang hikmah yang ke-21. Qala Amirul Mu'minin alaihi salam. Abdul zuhdi ikhfa'uz zuhd. Paling utamanya kesulitan, Nabi Sallallahu mengatakan paling utamanya kesulitan adalah menyembunyikan kesulitan. Paling utamanya kesulitan adalah menyembunyikan kesulitan. Dari hadis ini bisa dipahami ada dua kemungkinan. Jadi afdaluz zuhdi ikhfa'uz zuhd. Afdal itu di dalam kaidah bahasa Arab
disebut dengan af'alut tafdhil. Apa itu af'alut tafdhil? Yakni sesuatu yang lebih. Jadi ketika misalnya dikatakan akramakum indallah atqakum, akrama af'ala, yakni paling mulianya kalian di sisi Tuhan. Ini juga begitu. Di afdalus. Afdal itu di dalam kaidah bahasa Arab disebut af'alut tafdhil, yakni paling mulia, bermakna paling. Namun ada dua kemungkinan makna dan kita coba bahas kedua-dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita bisa memaknai demikian, yakni paling utamanya kezuhudan adalah menyembunyikan kezuhudan. Berarti apa yang bisa dipahami? Kalau dikatakan paling mulia, berarti ada juga kezuhudan, dan itu zuhud. Kezuhudan, namun masih kurang mulia. Oke, ini memaknai hadis yang dikatakan afdalul zuhudi, ini paling mulianya kezuhudan adalah menyembunyikan kezuhudan. Maka dari sini dapat dipahami apa? Ada juga kezuhudan yang dia masih kurang mulia. Nah, kalau seandainya dikatakan ada kezuhudan juga, tetapi dia tidak terlalu mulia, kezuhudan apa itu? Yaitu kezuhudan yang dia tidak menyembunyikan kezuhudan. Kalau dikatakan paling mulianya kezuhudan adalah menyembunyikan kezuhudan itu, berarti kalau tidak menyembunyikan kezuhudan itu, kezuhudannya tidak. Yakni tidak lebih mulia, melainkan mulianya itu mulia-mulia biasa saja. Namun berbeda dengan menunjukkan kezuhudan. Nah, ini tidak boleh. Ini disebut dengan riya. Jadi seakan-akan dari makna yang pertama ini kita bisa mendapati 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu menunjukkan kezuhudan, dan ini adalah riya dan ini tidak boleh. Yang kedua, tidak menunjukkan kezuhudan, tetapi tidak pula menyembunyikan kezuhudan. Jadi biasa-biasa saja. Nah, ini zuhud, iya zuhud juga, tetapi masih kurang mulia. Apakah mulia? Ya mulia, tapi kurang mulia. Dan tingkatan yang tertinggi, yaitu paling mulianya kezuhudan adalah menyembunyikan kezuhudan. Oke? Pertanyaan, bagaimana lalu kita tidak menunjukkan kezuhudan di tingkat yang kedua tadi? Di tingkatan kedua itu apa? Kita tidak menunjukkan kezuhudan seperti orang-orang yang sok-sok zuhud itu. Tetapi kita juga tidak menyembunyikan kezuhudan. Nah, yakni apa? Yakni kita hidup biasa-biasa saja. Yakni kita hidup biasa-biasa saja. Ini dikatakan apakah ini mulia? Iya, ini mulia. Namun di tingkatan kedua ini rawan dengan riya tadi. Bukan riya loh. Belum riya. Riya itu ketika dia menunjukkan kezuhudan. Nah, dia saat ini tidak menunjukkan kezuhudan. Namun hidupnya hidup zuhud biasa-biasa saja. Yakni tidak menyembunyikan kezuhudan itu. Nah, tetapi dia tidak berniat untuk riya. Ini rawan dengan keriyaan. Kenapa? Karena suatu ketika nanti orang melihat dia hidup seperti itu, misalnya tidak pakai mobil mewah, tidak rumah bertingkat, tidak pakai baju yang mewah-mewah, melainkan misalnya pakai baju biasa-biasa saja, pakai sendal biasa-biasa saja, mobil juga tidak punya, motor biasa-biasa saja, padahal dia mampu. Nah, dia tidak niat untuk riya, tidak menunjukkan kezuhudan. Namun orang nanti mengatakan wah dia zuhud, dia zuhud. Wah, akhirnya ada zuhud nih. Akhirnya jadilah riya. Jadi di tingkatan kedua ini rawan jatuh ke tingkatan riya. Namun jika orang menyembunyikan kezuhudan,
Menyembunyikan kezuhudan itu gimana? Zuhud itu apa sih? Zuhud itu yakni tidak mencintai. Nah, ketika orang menyembunyikan kezuhudan, menyembunyikan tidak cintanya dia kepada dunia, ini tidak akan jatuh ke dalam kejahatan. Kenapa? Karena contoh misalnya gini, untuk bisa memahami hadis ini, satu ketika seseorang datang kepada Imam Shadiq alaihissalam, beberapa kelompok sufi bertemu dengan Imam Shadiq alaihissalam. Lalu pada saat itu Imam Shadiq alaihissalam sedang menggunakan baju berwarna putih dan sedikit bagus. Lalu mereka mengatakan, ya benar Rasulullah, wahai putra Rasulullah, kenapa kamu pakai baju seperti ini? Ini tidak layak bagi kamu. Nah, ini kan orang-orang sufi. Ini tidak layak kamu pakai. Lalu Imam Shadiq alaihissalam bilang, Imam Shadiq alaihissalam bilang, kamu mau mendapat pengetahuan? Nah, kalau mau sini dulu, kalau tidak mau silahkan. Akhirnya para sufi-sufi itu datang, ya kami mau dengar bagaimana kabar. Datang mereka, lalu mulai Imam Shadiq memberi nasihat sampai pada penggalan dikatakan, ketahuilah bahwa kalian melihat Rasulullah hidup dalam kezuhudan. yakni Rasul kan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan hidupnya tidak mewah-mewah. Hidupnya itu hidup bersama fakir. Lalu kalian melihat aku hidup seperti ini, yakni pakai baju bagus. Sedikit dan gitu para sufi. Maka kalian mungkin akan mengatakan, kalau seandainya Nabi salah dan saya yang benar, yakni hidup harus begini, harus pakai baju yang bagus. Mustahil Nabi salah. Kenapa? Karena Nabi maksud. Kalau seandainya Nabi yang benar dan kamu salah, nah kamu ini imam, masa iya kamu pakai baju begini, tidak layak kan? Iya orang sufi bilang iya kan. Jadi apakah Nabi yang benar atau kamu yang benar? Nabi hidupnya susah-susah, kamu hidupnya enak-enak pakai baju mewah, misal tidak mewah, pakai baju yang bagus warna putih. Apakah Nabi yang benar atau kamu yang benar? Dan Nabi mau saya salah, berarti kamu ini tidak benar, kamu kok pakai baju. Nabi SAW bilang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang aku hidup saat ini. Dan seandainya jika Nabi hidup di zaman yang saat ini aku hidup di zaman itu, maka Nabi juga akan berpakaian seperti pakaian. Jadi di zaman Nabi, kehidupan di zaman Nabi itu melazimkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpakaian seperti itu. Dan di zaman Imam Shadiq alaihissalam, jika seandainya imam berpakaian seperti yang dipakai Nabi, justru orang mengatakan ini sok zuhud. Dikatakan baju terbaik bagi suatu kaum adalah baju yang ada, yang layak bagi kaum tersebut. Kalau di zaman kita saat ini, baju umum di zaman kita ini, ya baju-baju yang kita pakai. Lah kalau terus kita pakai baju yang dari karung goni misalnya, atau dari misalnya kalau mau zuhudan ya, dari kain bekas dijahit ditambah-tambah, justru orang akan mengatakan ini sok zuhud. Apakah mereka mengatakan kita sok zuhud, ataukah mereka akan mengatakan kita ini kaum terhina, dan itu tidak baik. Merendahkan diri di hadapan makhluk Tuhan itu tidak baik. Di doa Imam Sajjad alaihissalam di Saifah Sajjadiyah dikatakan, muliakan aku di hadapan makhlukmu, rendahkan aku di hadapanmu. Jadi di hadapan makhluk kita jangan terhina. Di hikmah yang ketiga, keempat, kita di hikmah Najul Balaghah kita juga membahas jangan menghinakan diri di hadapan orang lain. Jadi pakai pakaian yang umum dipakai di zaman ini. Tetapi kita juga tidak boleh untuk ifrat, yakni berlebih-lebihan. Hidup Syiah Amirul Mukminin Ali alaihissalam itu hidupnya di antara dua jalur. Yakni tidak boleh terlalu mewah,
sehingga dikatakan kita mubazir. Nanti di hikmah yang ke-33 atau ke-34 nanti kita akan bahas. Dikatakan kun samahan. Jadilah kalian orang yang dermawan wala takun mubaziran. Namun jangan kalian jadi orang mubazir. Lalu dikatakan dan jadilah kalian orang-orang yang punya perhitungan, tapi jangan jadi orang pelit. Hidupnya orang Syiah itu di antara dua golongan. Jadi di tengah-tengah dikatakan amrun bainal amrain. Jadi tidak kiri, tidak kanan. Kita tidak mubazir, kita tidak berfoya-foya, kita tidak bermewah-mewahan, namun kita tidak juga melarat-laratan terlunta-lunta. Nah, kita hidup di tengah-tengah. Syiah hidup di tengah-tengah. Tidak bermewah-mewahan, tidak berfoya-foya, namun tidak juga terlunta-lunta dan terlarat-larat. Oke? Imam Shadiq Alaihissalam bilang, kalau seandainya Nabi hidup di zamanku, maka Nabi juga akan memakai pakaian yang kupakai ini. Dan jika aku hidup di zaman Nabi, aku juga akan memakai pakaian yang kupakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, zuhud itu bukan justru kita tidak menikmati dunia. Nikmat sebelumnya saya pernah bahas di hikmah yang keberapa, yang ke-24 kan, tentang pembahasan nikmat, bahwa nikmat itu jadi pemberian Tuhan. Dikatakan bukan qaf ya, ain. Nikmat. Kita ada nikmat, jadi qaf, ada nikmat, ain. Nah, ini nikmat. Jadi nikmat itu jadi pemberian Allah. Tuhan sudah ngasih terus kita tidak pakai. Tuhan sudah ngasih terus kita tidak nikmati. Tuhan sudah kasih terus kita tidak manfaatkan. Nah, ini justru kita orang yang sombong. Nikmat Allah itu dinikmati. Namanya nikmat. Nikmat ya dinikmati. Allah berikan kita rezeki, kita nikmati rezeki tersebut. Bagaimana cara menikmati rezeki tersebut? Dipakai makan yang halal. Bukan terus ada uang dipakai buat makanan yang ada khamernya, nauzubillah, ada bahan-bahan yang haram di situ. Ada dapat rezeki, kita buat makanan yang halal. Kita kasih anak kita makanan halal. Kita kasih istri kita makanan halal. Ada kita dapat rezeki, kita undang tetangga makan. Kita kasih anak-anak yatim. Kita kasih anak-anak fakir. Syiah. Kita ada rezeki, kita bantu untuk perjuangan mukminin. Kita ada rezeki, kita bantu saudara-saudara. Nah, ini cara menikmati nikmat Allah Ta'ala. Kita diberi kesehatan, kita gunakan kesehatan itu di jalan yang baik. Nah, ini cara menikmati nikmat Allah Ta'ala. Jadi, bukan terus diberikan kesehatan, terus biar kelihatan zuhud, jalannya tertunduk-tunduk, terus pakai tongkat, terus siok-siok. Padahal masih usia 20 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Atau misalnya Yusuf yang masih usia 34, 33, 34 tahun, terus mengecat jenggotnya biar putih dan mengecat rambutnya. Nah, kalau ini putihnya rambut asli ya. Bukan hasil cetak. Jadi mengecat rambutnya biar putih, terus mengecat janggutnya biar putih, terus pakai tongkat, terus jalan biar apa? Biar dikatakan sudah hakkan sedangkan zuhud bukan. Zuhud itu yakni kita hidup di tengah nikmat-nikmat ilahi, namun tidak tenggelam di dalam nikmat. Menikmati nikmat Allah Ta'ala, tetapi tidak tenggelam, tidak terbuai dalam nikmat. Nah, ini yang disebut zuhud. Allah kasih kita nikmat istri, kita menikmati istri. Tetapi tidak langsung menjadikan istri kita ada Tuhan kedua. Allah kasihkan kita suami, kita nikmati suami kita, lalu tidak menjadikan suami Tuhan. Allah berikan kita anak itu kita syukuri, lalu tidak menjadikan anak itu sebagai kiblat kita. Allah kasihkan kita harta, punya kendaraan,
motor, mobil, sepeda, becak, namun tidak menjadikan ini sebagai buayan dalam hidup kita. Allah kasihkan kita limpahan rezeki, tidak menjadikan lalu wah, ini semua dikarenakan diriku, ini semua karena usahaku. Ini merupakan hadiah, nikmat. Yang namanya nikmat itu ada pertanggungjawaban. Setiap nikmat itu ada pertanggungjawaban. Misalnya contoh, ayah beri uang kepada anak, Ali, ini uang 5.000 rupiah. Oke, ini buat kamu jajan satu hari ini. Nah, oke, Ali di sekolah jajan 5.000, nggak tahu di Indonesia. Dulu kalau zaman saya kecil itu jajan saya 500 rupiah. Mungkin di zaman antum masih 25 perak. Saya mendapati dulu SD itu jajan ke sekolah 25 perak. Anak kita zaman sekarang sudah ada yang 25 perak. Dulu 25 perak kita sudah bisa dapat apa aja. Sudah bisa dapat mie, es, dan segala macam. Ada cenil juga. Alah, lihat. Nah, nanti 5.000 itu ketika pulang, ayahnya tanya, Ali, 5.000 tadi kamu buat apa aja? Nah, Ali bilang, oh iya, ya. 1.000-nya saya buat untuk beli pulpen. 1.000-nya saya kasih ada anak miskin tadi nggak punya jajan, saya kasih buat. Oh iya. 1.000-nya lagi tadi pas saya lewat di samping masjid ada nenek-nenek tua minta-minta dan saya lihat dia lagi kelaparan banget. Oh. 1.000-nya lagi tadi ada sumbangan wajib di sekolah. 1.000-nya lagi buat ongkos saya pulang. Jadi 500 pergi, 500 pulang. Nanti kamu sudah memakai 5.000 ini dengan ada pertanggungjawaban. Nikmat itu ada pertanggungjawaban. Begitu juga Allah Ta'ala memberi kita nikmat harta, memberi kita nikmat tahta, istri, suami, anak. Nanti ada pertanggungjawaban. Dulu kamu dapat uang 10 juta. Ya, kamu buat apa 10 juta itu? Aduh, 1 jutanya ya Tuhan, saya buat makan-makan. Oh iya. 1 jutanya lagi saya buat apa misalnya? Saya buat nyumbang ke sekolah. Oh iya. 1 jutanya lagi. Begitu terus. Jadi ditanya per detail. Jadi 1 rupiah, setengah rupiah, 1 sennya itu ditanya. Kamu kemanakan? Kamu sehat, kamu buat kemana? Oh ya Tuhan. Waktu saya sehat, jam 6.30 saya ikut kelas Nahdlatul Balaghah setiap hari Kamis. Oh iya. Setelah itu apa? Setelah itu saya baca doa Al-Qur'an. Oh iya. Setelah itu apa? Setelah itu saya ngobrol bareng dengan keluarga. Oh iya. Setelah itu apa? Setelah itu kita tidur malam. Oh iya. Setelah itu apa? Setelah itu jam 3 kita qiyamul lail. Oh iya. Setelah itu apa? Setelah itu kita bangun subuh. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu kita bersiap-siap mau kerja. Oh, setelah itu apa? Setelah itu kita pulang kerja, misalnya membersihkan rumah atau ikut membantu istri membersihkan taman. Oh ya, asal. Setelah itu apa? Setelah itu mengajar anak. Oh ya. Jadi hidup kita 24 jam itu plus semua, nggak ada minus. Nah, ini nikmat nanti akan ditanya. Nikmat katakan ada pertamanya kesulitan, ada nikmat. Yani di dalam penyembunyian kezuhudan itu ada keutamaan. Jadi ada zuhudnya sudah ada nilainya, oke. Ada juga nilai dalam penyembunyian. Jadi penyembunyian itu adalah nilai dalam kezuhudan. Sebagaimana menunjukkan kezuhudan itu adalah keburukan, menyembunyikannya juga bernilai. Jadi kezuhudan itu sudah baik, zuhudnya sudah baik.
Tetapi menyembunyikannya itu jauh lebih baik. Afdalus zuhud ikhfa'u. Bukan dikatakan afdalus zuhdi az-zuhdul makhfi, bukan. Bukan dikatakan kezuhudan itu yang paling utamanya kezuhudan adalah kezuhudan yang tersembunyi, bukan. Namun dikatakan paling utamanya kezuhudan adalah menyembunyikan kezuhudan itu. Jadi proses menyembunyikan itu adalah keutamaan dalam kezuhudan. Oke? Bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Ini wassalam.